Ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Nabila dengan NIM 11012232212. Di sini saya sebagai tugas dari mata kuliah RPA, saya akan mendemokan proyek saya sekaligus menjelaskan. Nah, pertama-tama teman-teman, pada proyek ini saya membangun sebuah chatbot internal di mana chatbot ini bisa menjawab pertanyaan berdasarkan dokumen perusahaan yang tersimpan di Google Drive. Nah, chatbot ini menggunakan pendekatan RAG yaitu Retrieval Augmented Generation. Nah, RAG itu apa? Singkatan dari retrieve yang mana itu sistem mencari dokumen yang relevan. Lalu dua itu dari augmented, isi dokumen dijadikan konteks tambahan. Lalu generate itu AI menghasilkan jawaban berdasarkan konteks tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa di sini saya memiliki dua alur utama. Untuk di sebelah kiri ini alur ingest dokumen, di mana alur ini berfungsi untuk memasukkan dokumen ke sistem agar nantinya bisa dicari dan dipakai saat chat. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada Google Drive file created. Nah, seperti ini isinya. Sudah saya sesuaikan. Oke, dia tuh berfungsi sebagai trigger, teman-teman. Google Drive Files Created itu. Nah, dia itu aktif setiap kali ada file baru yang dibuat di Google Drive. Nah, lalu bedanya dengan Google Drive File Updated di sini, dia itu mirip dengan note sebelumnya, tapi bedanya dia itu aktif ketika file di-update bukan dibuat gitu. Ini penting kenapa? Supaya perubahan dokumen juga bisa ikut diperbarui pada sistem. Jadi tidak hanya dokumen-dokumen lama gitu teman-teman. Nah, lalu di sini ada download file from Google Drive. Nah, jadi itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau tidak ada node ini, sistem tuh tidak bisa membaca isi dokumen. Nah, setelah sistem tahu ada file baru, atau ada file di-update, node ini digunakan untuk mengunduh isi file tersebut. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke default data loader. Kita ke sini dulu teman-teman. Nah, default data loader itu untuk apa? Dia tuh untuk menyiapkan isi dokumen agar dokumennya bisa diproses oleh sistem AI gitu teman-teman. Nah, biasanya yang di sini tuh yang masuk itu isi teksnya mentah, belum siap untuk dicari secara semantik gitu ya. Nah, lalu saya akan membahas tentang recursive character text splitter. Isinya seperti ini, chunk size-nya 1000, chunk overlap-nya 100, teman-teman. Nah, di sini dokumen tuh biasanya kan panjang ya, teman-teman. Lalu dia tuh fungsinya untuk memecah dokumen menjadi potongan-potongan kecil supaya nanti pencarian untuk user tuh lebih akurat gitu. Lalu selanjutnya di sini ada embedding Google Gemini, dia itu menyimpan vektor gitu. Semua embedding dokumen disimpan di sini supaya apa? Bisa bisa dicari cepat, bisa dicari secara semantik dan bisa dipakai ulang saat chat. Oke, di sini saya akan menjelaskan Pinecone Vector Store ini sudah saya setting. Nah, node ini tuh berfungsi sebagai penyimpan vektor. Semua embedding dokumen disimpan di sini, gitu ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada di alur sebelah sini kanan, alur chat dengan dokumen. Nah, ini tuh khusus untuk user, dibuat dibuat khusus untuk user. Nah, yang pertama ada node when chat message received di sini. Oke, ini isinya seperti ini saja. Dia itu seperti entry point untuk user. Dan di mana user tuh akan mengechat dan di sana di one chat message received gitu. Setiap kali user tuh mengetik pesan di chat, dan ini tuh akan langsung aktif dan meneruskan pesan ke sistem. Nah, di sini lalu ada AI agent-nya teman-teman. AI agent di sini adalah sebagai otak utama dari sistem. Nah, tugas AI agent ini untuk menerima pertanyaan dari user, menentukan apakah perlu mengambil dokumen atau menggabungkan konteks atau menghasilkan jawaban yang uh, terkontrol
seperti itu. Nah, lalu di sini ada HTTP request, HTTP request. Nah, dia tuh sebagai tool tentunya, dan dia tuh untuk mengambil data dokumen, baik dari Google Drive atau sistem pencarian dokumen. Nah, seperti ini. Nah, lalu AI agent ini tuh akan memanggil HTTP request hanya ketika diperlukan saja gitu. Lalu di sini ada window buffer memory. Nah, dia tuh untuk menyimpan konteks percakapan sebelumnya dalam jumlah terbatas. Jadi tujuannya tuh supaya chatbot tetap konsisten, tapi tidak menyimpan data terlalu banyak agar tetap eh, efisien. Nah, seperti ini teman-teman misalnya. Lalu di sini ada Google Gemini Chat Model. eh, Dia tuh model AI, dia tuh yang menghasilkan jawaban. Itu simpelnya. Nah, project ini tuh menggunakan Gemini 2.0 Flash. Karena kenapa? Karena saya memilih ini karena lebih cepat, lebih hemat token tentunya, dan cocok untuk chatbot berbasis dokumen. Dan dia itu hanya menghasilkan jawaban berdasarkan konteks yang diberikan oleh AI agent gitu. Jadi apa yang ada di AI agent dia akan hasilkan gitu. Lalu jadi teman-teman, jika informasi tidak ditemukan di dokumen, chatbot tidak akan menjawab sembarangan seperti itu. Dia akan menyampaikan informasi yang memang tersedia, yang memang sudah ada gitu. Kenapa? Ini penting untuk konteks kebijakan perusahaan. Lalu di sini, setelah penjelasan semua node dan alurnya, sekarang saya akan menunjukkan demo singkat. Demo ini dilakukan dengan satu pertanyaan sederhana, teman-teman. Jadi simpelnya, saya sudah menyiapkan ya di sini tentang cuti misal, dan isinya bisa lebih banyak lagi teman-teman, bisa ya sesuai kantor tersebut. Lalu lalu eh, di sini saya akan klik open chat di sini dan akan nanya cuti. Lalu saya kirim, dia akan menjawab. Nah, seharusnya dia akan menjawab ya teman-teman, simpelnya karena saya sudah mencoba demo ini sebelumnya dan berhasil, namun ada problem di Google Gemini Chat Model, itu tidak apa-apa karena ini dipengaruhi oleh token yang sudah habis. Namun seharusnya ini bisa digunakan. Nah, teman-teman, kali ini penjelasan dari saya sudah selesai, demo saya juga sudah selesai. Jadi yang penting dari sistem ini adalah dia itu melakukan pencarian dokumen perusahaan menjadi lebih cepat, lebih akurat, lalu juga lebih mudah digunakan. Nah, dan pastinya sistem ini masih bisa dikembangkan lagi, dikembangkan lebih luas dan lebih jauh lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Presentasi saya dicukupkan saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.